Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Sabrina, nomor BP 1901032047, kelas 2C, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hikmah mempelajari sejarah Islam. Materi yang saya akan sampaikan yaitu yang pertama, pentingnya mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang kedua, kegunaan sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Dan yang keempat, hikmah mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, pentingnya mempelajari sejarah peradaban Islam. Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran dan hikmah berharga darinya adalah kisah-kisah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena kisah-kisah tersebut sudah pasti benar, bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla yang maha benar, juga karena kisah-kisah tersebut memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu para nabi dan umat mereka, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yusuf ayat 111. Yang kedua yaitu kegunaan sejarah peradaban Islam. Anker Smith mengungkapkan bahwa dengan mengetahui kelakuan objektif dari manusia masa lampau, maka sejarah berfungsi sebagai guru kehidupan. Oleh karena itu, dengan mengembangkan peristiwa-peristiwa masa silam, dapat ditimba pelajaran-pelajaran praktis, sehingga pada gilirannya sejarah bermakna sebagai pedoman bagi masa kini dan masa yang akan datang. Gambaran demikian, kalau ditafsirkan dengan cara tertentu, dapat digunakan pula untuk tujuan-tujuan khusus, misalnya untuk membentuk ideologi. Sikap sekelompok masyarakat terhadap masa lampaunya dapat dikatakan sebagai cara-cara mereka yang dipergunakan untuk mengkaji sejarah, sehingga cara demikian menunjukkan fungsi sejarah bagi masa kini. Begitu pula, sikap dan metode pengkajian masa lampau semacam itu akan sangat mempengaruhi masa depan. Menurut versi lain, kegunaan sejarah yang pertama untuk kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu bagi kelangsungan hidupnya. Yang kedua, sejarah berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Yang ketiga, sejarah berfungsi sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lalu, sehingga sejarah memberikan azas manfaat secara lebih khusus demi kelangsungan hidup itu. Yang ketiga, tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam adalah untuk mencari kebenaran terhadap hubungan antara kejadian-kejadian masa lalu. Perlu diingat bahwa pada hakikatnya dapat diketahui bahwa kejadian-kejadian masa lalu hanya sedikit. Dalam sejarah, begitu pula dalam ilmu pengetahuan sosial lainnya, tidak mungkin dipengaruhi oleh mutlak objektif dan mutlak benar. Selalu diingat bahwa subjek dan objek sejarah adalah manusia yang tidak mungkin bisa bebas sempurna dari sikap-sikap subjektif dan perilaku-perilaku yang kadang-kadang sulit dapat dipahami. Oleh karena itu, setiap analisa dan kesimpulan yang ditarik banyak bergantung pada pandangan falsafah hidup masing-masing yang juga bisa keliru karena tidak bisa memahami hakikat sesungguhnya dari perilaku manusia yang diamatinya itu. Hanya yang menjadi keharusan bagi seluruh ilmuwan ialah untuk selalu berusaha bertindak seobjektif mungkin. Yang keempat, hikmah mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Sejarah bagi kaum muslimin tidak hanya bermanfaat sebagai cermin dan pedoman, tapi juga menjadi alat untuk memahami sejarah lebih tepat sumber-sumber Islam. Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
di mana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Namun, sangat memilukan bahwa masyarakat Indonesia yang religius dewasa ini terpuruk dalam himpitan krisis dan terbelakang pada berbagai aspek kehidupan. Hikmah mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, membangkit inspirasi. Sejarah peradaban bukan hanya sekumpulan cerita yang berkaitan dengan tanggal, tokoh, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, namun juga syarat dengan makna dan menjadi rujukan untuk mengambil pelajaran atau ibrah dan dapat dijadikan inspirator untuk menata hari esok yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran komunitas. Sejarah peradaban Islam baik dalam bentuk cerita maupun laporan ilmiah memiliki fungsi psikologis yang strategis dan praktis dalam membangkitkan rasa dan optimisme suatu komunitas atau bangsa. Yang ketiga, membiasakan berpikir kontekstual. Teks sejarah tidak pernah ditulis tanpa lepas dari konteks yang menyertai peristiwa. Sebab pola penulisan sejarah peradaban Islam seperti ini, yaitu membuat para pembacanya untuk terbiasa berpikir dengan cara yang sama, yaitu kontekstual. Meskipun penuh dengan nilai dan konsep-konsep sulit, tetapi selalu menghadirkan referensi kejadian historisnya, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, mendorong berpikir kritis. Sejarah peradaban yang dipahami tidak hanya sebagai sekumpulan peristiwa dalam kurun waktu tertentu, akan mendorong orang berpikir kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi